Shalom teman-teman remaja pemuda GKI Camar. Udah hari Minggu lagi nih, gak kerasa ya. Kalian tahu nggak kalau hari Minggu ada apa? Ya betul, ada ibadah online remaja pemuda GKI Camar. Pada tahu nggak nih tema kita pada hari ini apa? Tema kita pada hari ini adalah The Right to Life. Pada penasaran nggak nih akan tema kita? Penasaran dong pastinya. Tema kita pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Lucindo Tobing. Buat lebih jelasnya lagi, nanti akan dipaparkan oleh Pendeta Lucindo Tobing. Untuk memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu MKB 7, Nyanyikanlah Nyanyian Baru, bait 1 dan 6. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudari-saudara. Rekan-rekan remaja dan pemuda, seminggu telah kita lewati. Banyak kegiatan dan perbuatan yang kita lalui, perbuatan baik atau perbuatan buruk yang mungkin menyakiti hati teman-teman kami, menyakiti hati kedua orang tua kami, dan bahkan menyakiti hatimu juga ya Tuhan. Pada saat ini saya mengundang untuk kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita selama seminggu ini. Untuk jemaat dan rekan-rekan sekalian bisa berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat, untuk segala penyertaan pada seminggu ini, dan juga pada hari ini kami bisa dibangunkan pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah ya Tuhan. Maafkan dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang mungkin seminggu ini kami telah menyakiti kedua orang tua kami, dan juga kami menyakiti hati-Mu Tuhan, dan juga kami menyakiti hati teman-teman kami. Maafkan dan berkati kami ya Tuhan, agar kami untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam nama anakmu kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebagai nyanyian pengakuan dosa terambil dari Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus, bait 1 dan 2. Betapa hina diri
rekan-rekan remaja dan pemuda sekalian. Setelah kita mengakui dosa dan kesalahan kita, sekarang kita akan melakukan salam damai. Salam damainya bisa berupa seperti ini, atau juga akan memberikan senyum kepada teman-teman kita atau mungkin ke keluarga kita. Salam damai buat kita semua. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Lusindo Tobing. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan menyanyikan lagu Walau Sering Berubah. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Shalom remaja dan pemuda GKI Camar. Senang sekali kita ketemu lagi ya, puji Tuhan. Yuk, sebelum baca firman dan merefleksikan juga kita dikuatkan untuk melakukannya dengan nyata. Mari saya undang kita berdoa kembali. Kita memohon urapan Roh Kudus dalam doa epiklese. Tuhan, kami mau belajar sebagai youth-Mu, sebagai angkatan mudamu, remaja dan pemuda GKI Camar, untuk boleh Tuhan tegur, Tuhan bentuk, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, untuk kami lebih lagi mengasihi-Mu dengan mengasihi dan dalam wujud respect, menghargai, menghormati, dan mencintai akan hak-hak kehidupan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bertatalah lebih hebat dan kuat lagi. Bapa, berbicaralah, kami siap melakukan dengan nyata. Amin. Teman-teman, sebelum baca Alkitab saya kasih lihat gambar ini ya. PPT bisa ditampilkan, saya sudah sampaikan. Nah, ini gambar memaknai bahwa kehidupan, hak untuk hidup itu milik semua manusia. Dinyatakan teman-teman di artikel ketiga dari deklarasi PBB, itu yang kita kenal dengan human rights ya, atau dalam konteks bahasa Indonesia atau kita orang Indonesia, teman-teman dan kita semua sering sebut dengan kira-kira apa? Ya, HAM.
Kita sering sebut langsung tuh HAM, hak asasi manusia. Jadi hak kehidupan itu ada dalam bagian hak asasi manusia. Semua punya hak untuk hidup. Semua bahkan punya hak untuk menghidupi kehidupan. Nah, ini kuat sekali dengan apa yang dialami oleh Yesus karena dia mengalami penolakan di konteksnya. Mari buka Alkitab, buka aplikasi Bible teman-teman muda, remaja. Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Saya tahu dengan pembatasan online, jaringan kadangkala ada yang duluan dan belakangan gitu ya teman-teman. Tapi saya mau kondisikan supaya kita lebih fokus. Yuk kita responsoria, kita berbalasan membaca bagian perikop ayat ini. Ini sebetulnya perikop ini sampai dengan ayatnya yang ke-30 ya teman-teman, betul? Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul Yesus ditolak di Nazaret. Oke, tapi kita konsentrasi sampai dengan ayatnya 21 aja. Jadi ayat 16 izinkan saya baca. Ayat pertama, ayat 16 izinkan saya bacakan. Lalu ayat 17 teman-teman, di rumah masing-masing, di kos masing-masing, di kamar masing-masing, atau dimanapun Anda sekarang berada, sendiri atau bersama dengan keluarga atau orang-orang terkasih dekat Anda, saya mau Anda baca dengan saya, kita berbalasan. Jadi 16 saya, 17 umat, jemaat-jemaat muda dan Bapak Ibu juga yang mungkin ikut dalam online akan khotbah dan ibadah muda ini. Terus berbalasan dan kita nanti ayat 21 bareng-bareng bersama-sama di ayat terakhir 21 ya. Kita mulai. Demikianlah sabda Tuhan. Lukas 4 16 sampai 21. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Silakan teman-teman, ayat 17. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Mari kita baca sama-sama 21. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Indah sekali, kuat sekali, luar biasa. Yang berbahagia adalah mereka, teman-teman muda, umat jemaat remaja, pemuda yang mau baca, mau refleksikan dengan dalam. Yang lebih penting apa teman-teman? Yes, melakukannya ya, melakukan dengan nyata. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Jadi sesuai dengan judulnya, teks ini itu konteksnya adalah tadi sudah saya sebut, Yesus ditolak. Ya, ditolak di mana dia lahir dan boleh bertumbuh, Nazaret. Ya, dia lahir di Bethlehem, tapi kemudian kita tahu kisahnya, Yusuf Maria ya, ortu papa mama dari Yesus ya, bayi Yesus itu dibawa dan kembali dan masuknya Nazaret, dan di situ dia tumbuh. Tapi ini dia kawan-kawan, saya mau katakan, nggak ada yang lebih menyakitkan ya. Kalau bukan pun dikatakan mungkin salah satu yang paling menyakitkan dalam hidup manusia adalah ditolak oleh keluarga atau keluarga besar atau teman-teman atau orang-orang yang sama-sama bertumbuh
dari kecil sampai kemudian pemuda atau remaja atau kemudian menjalani hidup dewasa itu. Yesus mengalaminya. Disinilah letak poin reflektif kita, bahwa hak Yesus untuk hidup itu mulai mengalami gradasi, mengalami penekanan yang betul-betul menjadi tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dianggap. Tafsiran dari bagian tadi yang mengatakan, kita ingat ya, semua mata tertuju, itu bagian-bagian terakhir bacaan kita tadi ya. Ya, perhatikan lagi tuh 19, 20, 21 ayatnya. Semua mata tertuju pada Yesus. Tetapi di situ sebetulnya selain ada decak kagum, ya, heran, takjub, tetapi juga ada, ya itu dia, kalau zaman now istilahnya ada nyinyir, ya, cari-cari kesalahan, lalu coba ngebully apa nih kesalahan, kekurangan Yesus. Dan ini sekarang sering dan makin banyak terjadi. Betul? Kita saling menolak, kita saling mencari kesalahan, kita saling menganggap lebih hebat dari orang lain. Teman-teman, kalau kita masih terus larut di situ, sadar atau tidak sadar, sekarang sadari. Dalam nama Tuhan Yesus dan hikmat bacaan firman Tuhan saat ini di minggu-minggu Adventus kita ini ya, minggu-minggu Advent, kita sedang masuk dan larut dalam melanggar hak asasi manusia. Khususnya tadi, tematik kita saat ini, hak untuk hidup. Selain hak untuk berekspresi, hak untuk bersuara, hak yang lain-lainnya dalam kehidupan, termasuk hak untuk beribadah. Ya, beribadah, memeluk agama dan melakukan kehidupan beragama dan kepercayaannya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pun ada negara kita. Nah, yang pertama, pegang ini teman-teman. Oleh karenanya, refleksi kita hanya 2 poin, ya. Tapi yang pertama sangat kuat dan kedua lebih lagi nanti. Mari peduli kepada HAM. Bagaimanapun mungkin teman-teman ada beberapa yang sangat canggih, sangat mendalami soal hak asasi manusia. Teman-teman mungkin udah lebih banyak tahu dari saya tentang peristiwa-peristiwa yang disebut pelanggaran-pelanggaran HAM. Atau teman-teman masuk dalam bagian aktivis gerakan untuk menegakkan HAM. Atau teman-teman sebaliknya, nggak peduli saya bodoh amat ya. Yang penting saya sekolah, yang penting saya kuliah, kemudian saya bisa kerja nanti dan bisa hidup dan seterusnya. Oke, di antara 2 itu, di antara semuanya itu, di antara kita semua, hari ini, yuk kita berpaut kepada satu dasar. Apa itu? Firman Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan, aku punya hak untuk hidup, untuk beribadah, untuk berekspresi, untuk menyatakan apa yang benar, bahkan untuk peduli dan menyatakan apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kehidupan manusia dan kehidupan yang lebih baik. Coba lihat ayat 18 ya. Dia mengutip ya salah satu dari konteks Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Lukas 4 ayat 18. Izinkan saya ulangi. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan apa? Yes, kabar baik. Tuh, kepada orang-orang miskin. Kata miskin bukan hanya materi tentu, tapi juga spiritual. Tidak hanya yang jasmani, tetapi juga yang imani. Tidak hanya hal-hal yang sekedar kelihatan kasat mata, tetapi juga yang sungguh-sungguh ruah, ya, jiwa, batin, psikis, ya, karakter, talenta dan macam-macam yang juga sangat-sangat penting mendasari hidup kita. Kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Jadi kalau Tuhan sudah diutus untuk mewartakan apa yang baik dan benar, untuk hak hidup, hak melakukan yang baik,
hak menikmati hal yang benar, hak untuk mewartakan yang baik dan benar, bahkan dan melakukan yang baik dan benar, hidup lebih baik lagi bersama-sama dengan manusia yang lain. Teman-teman muda, remaja, yuk kita juga siap dan lebih lagi diutus peduli untuk mewartakan HAM. Ya, tadi bagiannya teman-teman, saya mau ajak langsung kita buka yuk Yesaya 61. Yesaya 61 boleh ditandai di Bible aplikasi Biblemu, dikasih juga tanda dengan pulpen di Alkitabmu. Yesaya 61 kita buka sama-sama. Itu yang dikutip tadi oleh Tuhan Yesus di dalam bacaannya. Ada yang mengatakan menurut Biblika tafsiran bahwa memang urutan jadwal bacaan pada waktu itu ini. Tetapi kita juga ada yang mengatakan, dan dua-duanya kita harus maknai dengan dalam, ya, bisa lebih cepat dimaknai teman-teman, bahwa memang tidak ada yang kebetulan. Memang bagian ini cocok sekali ketika Yesus menyatakan harinya, waktunya, timingnya untuk membacakan ini. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Tetap mute aja teman-teman, tetap mute saja. Kita baca sama-sama ya, teman-teman baca di tempat masing-masing, saya baca di sini. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama. Yuk. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang, apa teman-teman? Ya, berkabung. Jadi definisinya lebih jelas ya, lebih eksplisit itu di situ terjelas apa yang dimaksud dengan orang-orang miskin tadi. Bukan hanya materi, tapi juga orang yang lemah, orang yang benar-benar terpenjara, baik di penjara sel itu, tapi terpenjara oleh ketakutan. Sekarang makin banyak yang ketakutan, betul? Pandemi ini, kesehatan, ya, tetapi juga keadaan ekonomi yang belum baik, belum lagi yang punya usaha, dagang, pekerjaan, ya. Mudah-mudahan tidak ada, tetapi ada yang bergumul, terkena PHK, ya teman-teman muda, ada yang terkena PHK, mungkin juga istilah ungkapannya yang lain-lain, tapi sebetulnya ya dirumahkan apa begitu ya, dikurangi, dipotong gajinya dan apapun, tunjangan tidak ada, apa saja. Tetapi kita sedang mengalami sebuah tekanan secara global teman-teman muda. Bukan hanya Camar, tapi seluruh gereja. Bukan hanya keluargamu atau pribadimu, tapi seluruh juga kehidupan. Bukan hanya sekitar Bekasi, Jakarta, dan daerah-daerah penyangga Jakarta lainnya. Bukan hanya provinsi-provinsi, bukan hanya Indonesia, tapi semua negara, semua suku bangsa, bahkan semua agama. Ya, jadi bagian untuk memperjuangkan dan terus peduli ya, untuk trust, untuk equality, ya, untuk freedom, kemerdekaan, kebebasan, hope, berpengharapan, ya, cita-cita, ya, jangan hancurkan cita-cita orang. Mungkin harapan dan cita-cita itu yang cuman itu yang dia miliki. Ya, peace, damai sejahtera di antara kamu, kata Tuhan, justice, keadilan, dan banyak yang lain. Banyak yang lain. Mari, yuk
jadi anak muda, remaja yang memiliki sikap peduli yang nyata untuk hak asasi manusia. Di belakang saya ada pohon terang. Pohon terang itu bentuknya mengerucut ke atas, teman-teman. Ya, itu kalau boleh kita tambahkan dengan teks kita saat ini, menuju kepada Allah. Semua kita menuju satu pada Allah, tapi ada warna-warni. Betul? Di tengah pluralisme, di tengah keberagaman, khususnya Indonesia, ya. Belakangan ini lagi rame lagi soal yang berhubungan dengan agama, ya. Awal kita Advent pertama kemarin, masih ingat? Ada Bapos, ya. Bapos atau bajem, kalau GKI kan ada juga istilah bajem, Bapos, bajem, untuk sebuah jemaat, ya, yang dibakar di sana, ya. Saya tidak perlu sebut, teman-teman udah tahu, kita semua sudah pada tahu. Kita prihatin, kita doakan untuk hal yang baik. Juga yang belakangan ini, ya kan, kita ikut-ikutan untuk membenci, walaupun mungkin teman-teman yang ya ormas itu, saya juga tidak perlu sebut, teman-teman tahu, ya, teman-teman muda ngerti apa yang saya maksud. Ormas itu kan ormas kelompok itu. Tapi sadar nggak kawan-kawan, saya agak prihatin baca WA, baca isi Facebook gitu ya, di beberapa jemaat, umat, ya, orang-orang Kristen yang sepertinya mengeneralisasi, ya. Jadi pokoknya jadi benci sama semua. Nggak boleh, jangan, ya teman-teman. Harus mengasihi, harus mencintai. Bagaimanapun, perbedaan jangan dipertajam. Tebalkan persamaan. Kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama manusia penghuni bumi. Kalau sama anak muda yang lain, kita sama-sama anak muda. Kalau sama remaja yang lain, kita sama-sama remaja. Kalau sama pelajar yang lain, kita sama-sama pelajar. Kita sama-sama mahasiswa-mahasiswi. Terus begitu. Kalau lingkungan RT tetangga, kita satu RT, kita satu RW. Terus begitu, ya, dan seterusnya. Ini yang kedua. Oleh karenanya, itu bentuk berbagi HAM dengan berbagi KASIH. KASIH nggak ada singkatan kepanjangan, tetapi kasih. Ya, Matius 22 37 sampai 40. Tapi hukum kasih itu, saya mau kita kembali ke laptop, ke Bible, ke Alkitab, ayat 19. Lukas 4 ayat 19. Lukas 4 ayat 19. Izinkan saya ulangi. Nih, untuk memberitakan. Jadi remaja dan pemuda GKI Camar, Anda dan saya juga dan semua kita orang-orang percaya umat Tuhan di Advent ini diberi tugas, diberi firman, ya, untuk memberitakan. Bukan, ini bukan tawaran, bukan, ya, kalau sempat, kalau bisa, kalau mampu, ya teman-teman remaja. Kalau ada waktu luang, teman-teman pemuda, pemudi, enggak ada itu. Bu ada. Ini tugas perintah Tuhan. Oke, untuk memberitakan apa? Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, pencerahan, ya, maksudnya membukakan mata hati, ya, akal rasional dan hati juga dalam kehidupan dengan teladanmu juga, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Maafkan kalau ada yang salah, maklumi kalau dengan berbagai keragaman, perbedaan yang paling tajam pun harus kita boleh saling mengasihi, saling menerima, memaklumi, mengasihi. Ya, dalam teologi ada dikenal hospitality, hospitalitas, dan itu diambil, diadop oleh perhotelan, oleh rumah sakit dan pelayanan sosial masyarakat. Intinya ada di firman Tuhan, hospitalitas. Tuhan merangkul semua kita yang berbeda. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, dia seperti merengkuh kita masuk ke dalam hatinya yang penuh cinta. Karena perbedaan itu ciptaan Tuhan. Betul? Kalau Tuhan menciptakan perbedaan, itu artinya Tuhan mencintai perbedaan. Allah mengasihimu, teman-teman.
Tuhan mencintai remaja, remaja pemuda kan aja beda, betul? Teman-teman pemuda engkau dikasihi, pemuda-pemudi engkau dicintai. Di dalam remaja aja ada yang macam-macam, tiap pribadi beda, ya kan? Pemuda macam-macam, tiap pribadi beda. Tetapi dengan seluruh karakter yang unik, yuk kita saling mengasihi dan saling sharing the right to live and life, ya. Jadi harus bisa men-share hal-hal yang menghidupkan. Oke. Saya mau kasih contoh kecil saja. Ini bukan soal Pendeta Lusindo dan kami keluarga, tapi di belakang, di dapur belakang waktu itu saya menemukan dua keranjang parsel, ya. Saya udah cerita ini di banyak tempat, tapi izinkan saya cerita sama teman-teman muda karena cocok banget dengan tema kita. Saya cepat saja. Nah, 2 keranjang parsel kecil itu kemudian kita dapat inspirasi juga dari Tuhan, hikmat Tuhan. Itu kan di minimarket teman-teman banyak sekarang promosi, ya, jual-jual yang snack khususnya, minuman apalagi, ya, atau makanan ringan. Nah, itu kan misalnya ada yang promo sampai 50%, bahkan ada yang beli 1 dapat 2 gitu, ya teman-teman. Nah, itu kami beli, ya, dan itu kami siapkan untuk bapak dan ibu atau mas atau mbak pengendara ojek online. Jadi selain dengan wifi internet, ya, hidup kita sekarang bersentuhan dengan siapa teman-teman muda? Apalagi anak-anak muda, remaja. Bener, ojek online. Bener? Iya. Nah, kami sudah memulainya bahkan sebelum Advent kemarin dan sampai sekarang, dan kalau boleh terus, kalau Tuhan masih beri kesempatan, tapi mungkin teman-teman juga melakukannya seperti yang kami lakukan. Jadi ketika ojek online datang, nganter tugas sekolah, khususnya sekolah anak-anak, surat gereja, surat pelayanan, surat pekerjaan istri saya, atau kiriman barang, kiriman masakan, ya, apa aja, itu kami mengatakan, Pak, Bu, Mas, Mbak, silakan diambil snacknya, silakan diambil minumannya. Wajah mereka sukacita, bahagia, ya, walaupun mungkin hanya bisa terucap terima kasih, ya. Itu sukacita dan itu membawa kemenangan dalam kepedulian hak asasi manusia dari hal yang paling sederhana. Teman-teman bisa, atau mungkin sudah juga bisa pilih atau minta hikmat Tuhan pakai cara yang lain, yang lebih sederhana atau yang mungkin lebih besar dari apa yang saya contohkan. Tetapi intinya teman-teman, mari membuat, bahkan di tengah, ya, pandemi akibat COVID-19 ini, di tengah, walaupun kita juga sulit, walaupun keluargamu juga lagi susah, walaupun studimu, kuliahmu juga lagi bergumul, walaupun kau dengan masa depanmu, soal jodoh, soal pekerjaan, soal masa depan, future-mu juga lagi penuh perjuangan, yuk, mari berbagilah, sharing HAM. Bagaimana caranya Pak Lusindo? Kita punya satu yang sangat lebih mendasar, dengan berbagi cinta, kasih, sayang untuk hidup yang lebih baik, hidup bersama yang lebih damai, hidup bersama yang lebih bersukacita, bahagia. Saya mau menutup khotbah renungan ini. Remaja pemuda GKI Camar dan Bapak Ibu atau teman-teman muda lain yang mungkin ikut dalam online ini, saya mau menutup dengan sebuah kegiatan kecil. Saya mau Anda menuliskan chatting di Zoom, atau bisa juga chatting dengan handphone, dengan laptop Anda, ya. Tolong buat quotes, bisa kawan-kawan, kalimat sederhana, kalimat-kalimat singkat saja yang menyatakan kabar baik tadi, membawa semangat, membawa sukacita. Betul? Karena zamannya kita zaman digital, kita belum bisa ketemu, masih physical distancing, bahkan kita hanya dihubungkan dengan online. Saya coba kita menggugah kita
melakukan, merespon dengan do, ya, melakukan akan firman ini, akan tema ini. Ambil beberapa atau banyak kata atau apa kristalisasi dari firman khotbah yang sudah saya sampaikan dari Tuhan kepada Anda dan juga pada saya yang kita pelajari sama-sama. Apa yang Anda dapetin? Teman-teman muda dapat apa ya? Teman-teman remaja dapat apa? Lalu susun di beberapa kata, ya, kalimat yang singkat itu, dan silakan dikirim, ya, di chat atau dikirim, ya, di send kepada WA group atau WA temenmu atau chatting ini yang sekarang kita mungkin bisa chatting. Sekarang juga saya beri waktu untuk Anda sampai dengan nanti akhir ibadah ini. Saya mohon pengurus perwakilan membaca 1, 2, 3 atau 4 gitu ya, mungkin menjadi perwakilan dari chatting yang ditulis, menjadi membangun iman, membangun pengharapan, membangun kasih untuk kita lebih lagi peduli akan hak-hak hidup orang lain, lebih respect pada orang lain, lebih mengasihi orang lain, lebih melihat siapapun mereka yang katanya kecil, besar, ya, pintar atau kurang pintar, kaya, miskin, apapun, semua kita sama di hadapan Tuhan. Kita punya hak untuk hidup, kita punya hak untuk dihargai, dan kita punya hak menghidupi orang lain, menghargai orang lain. Dan mari jadi teman-teman muda dan juga teman-teman remaja, yuk, yang menghidupi akan kasih bagi kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus Kristus memberkati teman-teman remaja dan pemudi-pemuda sekalian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pada janji baptisan kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman remaja dan pemuda-pemudi, sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari, saya mengajak kita tunduk hati, tunduk kepala, kita berdoa bersama. Kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk masa pandemi yang terus masih harus kami berjuang dan bergumul di dalamnya. Secara global Tuhan, secara kehidupan dunia. Tuhan, sembuhkanlah dunia bumi kami. Juga kami mau berdoa Tuhan, mohon hikmat dan solusi yang daripadamu Engkau curahkan kepada manusia, pada kami semua, khususnya para ahli medis, ahli-ahli yang lain,
pemimpin-pemimpin bangsa negara, dan seluruh umat manusia sehingga kami manusia bisa akhirnya mengatasi COVID-19. Kami berdoa untuk vaksin yang terus setiap negara, setiap bangsa berjuang memprosesnya dan menghasilkannya, dan biarlah juga termasuk untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan, pulihkan Indonesia, sembuhkan, pulihkan seluruh daerah-daerah provinsi, dan sembuhkan dan pulihkan lingkungan tetangga, RT, RW, dan semua. Juga Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga dan rekan-rekan muda-mudi dan remaja-remaja khususnya, dan semua keluarga-keluarga kami. Tuhan memberkati, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan. Kami berdoa juga Tuhan dalam syafaat ini untuk teman-teman remaja pemuda dalam sekolah perkuliahannya. Tuhan urapi yang mayoritas bahkan hampir semua dengan online, studi online. Tuhan berkati segala sesuatu, kelengkapan, baik internet, baik alat-alat, tetapi juga kesungguhan, kejujuran juga di dalam mengikuti kelas dan belajar dari guru, dosen, dan mengerjakan semuanya sebaik-baiknya. Ujian, ulangan, pertanggungjawaban paper, atau apapun juga, bahkan sampai dengan sidang-sidang untuk pertanggungjawaban studi, Tuhan berkati. Kami berdoa yang bekerja, untuk mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan kami tahu begitu berat ekonomi sekarang, tapi Tuhan yang memberkati, memberikan kreativitas dan mengurapi semuanya, dan Tuhan juga beri pekerjaan. Yang bekerja biarlah terus bertanggung jawab, tidak berkeluh kesah apalagi bersungut-sungut, dan biarlah mensyukuri di tengah begitu banyaknya PHK dan berbagai hal-hal di dalam terhambatnya pekerjaan, bisnis, dagang, dan usaha. Tuhan pulihkan dan berkati. Kami serahkan sekali lagi untuk pertanggungjawaban studi sekolah maupun kuliah, baik dari UAS kuliah dan UAS sekolah. Tuhan berkati teman-teman pemuda-pemudi di dalam menantikan dan mencari pasangan hidupnya. Kami doakan Tuhan tunjukkan seorang perempuan atau seorang pria yang takut akan Tuhan, dan Tuhan berkati dalam kehidupan pernikahan mereka, dan Tuhan berkati di dalam keluarga mereka menjadi garam dan terang dunia. Di dalam kehidupan kota, bangsa, seperti firman-Mu, Engkau berkata, Aku buang ke tempat, ke kota, supaya Engkau mendoakan dan menjadi berkat bagi kota di mana aku buang. Maksudnya adalah di mana kami Engkau tempatkan. Tuhan berkati teman-teman remaja, pemuda-pemudi GKI Camar di setiap bagian Bekasi, sekitarnya, Jakarta, dan seluruh daerah penyangga, dan yang dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan urapi, Tuhan berkati, dan biarlah Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah dan kami rindukan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nas persembahan terambil dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami berterima kasih ya Bapa, kami boleh berada di penghujung ibadah kami. Kami ucap syukur untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman itu boleh tertanam di hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada hari ini. Berkati persembahan ini ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Dan mampukan berkati tangan-tangan yang belum mampu memberikannya. Tuhan juga memberkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga boleh dipakai hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya, rekan remaja dan pemuda, di mana khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Lucindo Tobing. Pasti seru dong, pasti juga membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, gak kerasa nih, kita sudah berada di penghujung ibadah pada hari ini. Tetapi jangan sedih. Untuk minggu depan, kita pasti akan mengadakan ibadahnya online lagi. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Pelangi Kasihnya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Kita masuk pada pengutusan berbalasan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini teman-teman remaja, pemuda-pemudi, terimalah berkat yang hanya dari Tuhan. Saya mengundang yang bisa berdiri, bangkit berdiri di tempat Anda masing-masing. Tapi yang tetap duduk tidak apa-apa. Kita betul-betul menyembah dan memohon dan juga mempertanggungjawabkan dan menjadi saluran berkat-berkat Tuhan. Terimalah berkat yang hanya dari Tuhan. Rahmat dan kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah bagimu dan memberikan kekuatan kepadamu untuk setia melakukan perbuatan baik, serta memampukanmu untuk melayani sesama. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Ya, rekan-rekan remaja pemuda, kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari Minggu ini. Bagaimana? Pasti kalian ingin dong ibadah lagi, tapi jangan sedih. Ibadahnya akan diadakan lagi pada minggu depan. Pasti pengen tahu dong dengan tema apa lagi untuk minggu depan dan pembicaranya siapa lagi. Apakah jauh lebih seru dari yang minggu ini? Penasaran kan? Jangan lupa untuk terus ikuti ibadah online remaja dan pemuda GKI Camar di minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa, shalom semua.